Nah, saya bilang kita malam ini ngaji beneran ya. Ayo kita bahas yang pertama, qanaah. Jadi saya bilang tadi, qanaah itu kondisi jiwa yang merasa cukup. Kemarin minggu lalu kita belajar minimalisme. Mungkin sampai hari ini kalian berat menjalankan gaya minimalis itu. Kenapa? Jiwamu belum terbentuk qanaah. Qanaah itu, Pak, saya itu baju 3 sudah cukup kok, Pak. Yang lain-lain bisa saya sedekahkan. Ini berarti kamu qanaah. Saya gaji sekian 1 bulan cukup kok, Pak. Nah, ini namanya qanaah. Itu saya bawa 2 hadis dari Rasulullah. Yang pertama, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu khazanah yang tidak mungkin habis. Kalau jiwamu qanaah, itu hakikatnya kalian saat itu juga jadi orang kaya dan tidak ada habisnya. Jadi kalau ingin kamu nyaman, tidak sibuk, terlalu sibuk mikir dunia, kembangkan jiwa qanaah. Apa saja yang diberikan oleh Allah saya terima. Kondisiku seperti apa saja aku rela. Nah, ini qanaah namanya. Ada hadis yang lain yang bunyinya qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafat wa qana'ahullahu bima atahu. Sungguh bahagia orang yang bisa pasrah pada Allah. Jadi kalian kan sering galau, sering gelisah, sering sumpek, sering berbagai masalah. Kalau tips dari Nabi apa? Pasrahkan pada Allah. Apapun itu. Aku kalau sholat kok tidak bisa khusyuk ya. Pasrahkan ya Allah, saya pasrahkan ini loh. Kualitas sholat saya seperti ini. Mohon dimaklumi. Nah, ini pasrah. Lega nanti hatimu sambil ya berusaha diperbaiki. Ya Allah, saya hari ini banyak bohongnya. Mohon terima diriku apa adanya ya Allah. Aku pasrah wis. Nah, ini qad aflaha man aslama. Akan mengurangi banyak beban di hatimu. Jadi kegalauan-kegalauanmu mungkin akan lebih ringan kalau kamu mampu aslama, pasrah pada Allah. Ya kayak kemarin waktu kita membahas minimalisme kan, seolah-olah kita itu kan semua orang kaya terus mengurang-urangi segalanya. Tapi sebenarnya kan bagi yang tidak punya duit, Pak, saya minimalis gimana wong saya tidak punya apa-apa misalnya. Saya sudah otomatis minimal. Maka konsepnya tidak sekedar mengurangi atau hidup sederhana, tapi qanaah. Jadi qanaah itu ya sudah menerima apapun situasi. Ini lebih penting. Jadi maka bahagialah orang yang bisa pasrah dan rezekinya itu levelnya cukup. Tidak berlebih dan tidak kurang. Itu harus bahagia orang yang rezekinya cukup. Rezeki cukup itu kan pingin apa saja cukup. Tidak berlebihan. Jadi ya kayak iklannya apa, salon pas itu loh. Pas butuh ini pas ada, pas butuh itu pas ada. Atau kayak semboyannya Raden Mas Sosrokartono itu loh, sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kalau katanya Raden Mas Sosrokartono kan, aku itu kalau butuh apa saja ada, meskipun hakikatnya aku tidak punya. Kenapa begitu? Karena aku banyak teman. Jadi di antara makna sugih tanpa bondo kalau Raden Mas Sosrokartono itu, dia pokoknya hidup itu fokus berbuat baik pada orang lain. Jadi saya terus banyak teman. Kalau saya banyak teman, butuh apa saja kadang-kadang datang sendiri meskipun aku tidak punya.
Ini namanya sugih tanpa bondo. Beliau kan buka pengobatan di Bandung itu, nolong banyak orang. Prinsipnya kan kantong bolong. Pokoknya aku punya apa saja tak bagi ke orang lain. Akhirnya temennya banyak di mana-mana. Di rumah ndak ada apa-apa, tapi pas butuh apa saja ada. Tiba-tiba kok pengen makan enak, tiba-tiba ada temen datang, yuk makan yuk tak traktir. Ini kamu tergolong orang yang kaya berarti. Butuh apa-apa cukup. Nah, itu kalau bahasa hadis ini waruziko kafafat, diberi rezeki yang cukup. Apapun itu rezeki, mungkin dalam bentuk harta, benda, nilai, mungkin kuliah itu. Nilaimu berapa? Cukup, Pak. Ya kan enggak apa-apa, sih penting lulus kan, nilainya cukup. Daripada yang awak enggak lulus-lulus, saya cukup saja, nang cepet lulus, nang selesai. Oke ya, itu waruziko kafafan. Terus wa qana'ahullahu mimma atahu. Allah menakdir batinmu qanaah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah membuat kita qanaah, itu sudah cukup sudah. Jadi alternatifnya kan dua, ya Allah penuhi semua kebutuhanku atau buatlah aku merasa cukup dengan apapun pemberianmu. Nah, qana'ahu itu ya yang kedua ini, ya Allah buatlah aku merasa cukup dengan apapun yang engkau berikan padaku. Rasa cukup ini namanya qanaah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini prosedurnya, ini saya ambil banyak malam hari ini dari Imam Ghazali ya. Prosedur jiwa yang cukup itu diawali dengan ridho, dilanjutkan ikhtiar, usaha, terus sambil berdoa dan sabar istiqomah, dipungkasi dengan tawakal. Tawakal itu pasrah pada Tuhan tadi. Jadi perhatikan proses 5 itu. Yang pertama ridho. Ridho itu kamu menerima kondisimu sekarang apa adanya. Itu namanya ridho. Saya ridho ya Allah, tinggi saya cuma 150, enggak apa-apa. Atau yang saya ridho ya Allah, tinggi saya banget ya Allah 180, saya itu kesulitan. Kalau masuk rumahnya kos-kosannya teman harus menunduk misalnya. Kita ridhoi apapun pemberiannya Allah. Nah, kalau sudah ya jangan diam saja. Ya kita tetap ikhtiar. Ingin memperoleh apa yang kita butuhkan, usaha. Jadi qanaah bukan berarti pasif. Diam saja, ya diupayakan. Biar tadi nilainya tidak cuma cukup saja jadi naik, jadi baik, ya kan kamu harus belajar. Nah, usaha harus kamu tambah doa biar tidak sombong. Jangan merasa, saya bisa ini Pak, ini tanpa doa saya yakin sukses ini. Tidak. Kita manusia itu tidak ada satupun yang bisa dan berani memastikan bahwa usaha kita pasti buahnya, hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi hidup ini tidak seeksak itu. Disitulah gunanya doa. Kalau saya sih tenang saja Pak. Saya itu kalau berkaca itu saya tahu saya itu gantengnya luar biasa. Jadi pastilah saya dapat jodoh. Nanti jodoh saya mesti cantik misalnya. Nggak, jangan dikira. Hidup tidak seeksak itu. Tidak sepasti itu. Di situ gunanya doa. Orang tua saya kaya Pak, tidak khawatir saya kalau masa depan saya tidak kerja pun sampai 7 turunan aman misalnya. Jangan dikira. Tadi saya dapat berita di Lebanon itu baru krisis, yang orang tidak bisa narik uangnya di bank. Betapa ngerinya kan, kalian uangnya sebagian besar kan di bank. Orang yang tadi bilang kaya raya sampai 7 turunan uangnya di bank. Begitu negara kacau, krisis, kolaps, uangnya tidak bisa diambil. Ya miskin berjamaah kan akhirnya.
Jadi maka ikhtiar harus plus doa. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bisa, dan sabar. Saya kasih garis miring istiqomah. Istiqomah itu segala sesuatu yang kita inginkan berbuah itu perlu proses. Yang ini perlu kesabaran kita mengikuti prosesnya. Jadi orang qanaah itu ya tidak hanya diam saja, ya usaha, ya berdoa, plus sabar mengikuti step-step prosesnya. Baru kalau sudah semua dilakukan, ikhtiar dijalankan, doa dipanjatkan, kesabaran dilantunkan, setelah itu tawakal, pasrahkan hasilnya pada Tuhan. Kalau kalian bisa mengikuti siklus ini, hidupmu akan tenang. Itu tadi yang disebut qanaah. Saya sudah belajar, Pak. Dan juga saya tahu IQ saya tidak terlalu tinggi kok, Pak. Saya terima itu ridho. Kemudian saya, tapi tidak menyerah, Pak. Saya belajar. Itu pun sambil berdoa. Itu pun sudah dalam proses yang panjang saya belajar itu, yang baca buku, yang ngajak diskusi, dan lain sebagainya. Nanti hasilnya gimana, IP saya berapa, nilai saya berapa, ya sudah, saya tawakal saja. Nah, ini hidup yang nyaman. Ini yang tadi rumusnya hidup qanaah. Ini gaya hidup asketik. Gaya hidup menerima apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam hidup.